Oke Mas, unit vegan jenengan bagian engine depan wis ready, mesin halus, tinggal cek bagian bak kopling Mas. Nah ini sudah tak bongkar bagian sentral bak kopling, terus punya jenengan satu atau pertama yang masalah Mas, kendala. Nah ini karet damper Mas biasanya. Kemungkinan besar ya Mas, masih prediksi atau tebak-tebakan ya. Ini sudah pernah diganti karet damper ya Mas, sudah pernah dilakukan penggantian lah istilahnya. Cuma nanti rumah kopling ini perputarannya senter atau enggak, nanti tak cek lagi Mas. Kemudian pengecekan juga di bagian kampas kopling sesuai instruksi jenengan, kemudian kampas ganda kalau memang bermasalah silahkan ganti Mas. Oke Mas, siap. Tetapi Mas, mohon maaf, sebenarnya untuk penggantian misalkan ini mau diperbaiki ya Mas, biar enggak goyang seperti ini, saya enggak berani Mas, saya enggak berani. Kenapa Mas? Berdasarkan pengalaman yang sudah Mas, ketika nanti diganti karet damper, karet kopling, pasti enggak senter Mas muternya itu enggak bisa senter. Ketika enggak bisa senter Mas, berpengaruh ke tenaga. Nah makanya itu toh punya jenengan tenaganya agak ngayun, feelingku di sini masalahnya Mas. Terus nanti tak cek untuk angkatan awal itu agak delay atau enggak bisa langsung responsif biasa nih Mas, masalahnya di bagian kampas ganda. Intinya nanti tak cek kampas kopling sudah aus atau mengalami kerusakan ya tak ganti, tapi untuk bagian ini Mas enggak berani berspekulasi terus terang. Tetapi kalau jenengan tetap maksa Mas, ganti aja enggak apa-apa. Oke siap, nanti jenengan tak konfirmasi lagi. Oke Mas, bagian rumah kopling dan lain sebagainya ini tak bongkar, tak analis bagian apa-apa yang mengalami kerusakan. Ketika kampas ganda aus, ganti oke tak ganti. Terus misalnya kampas kopling bermasalah, oke Mas tak ganti, tak bongkar dulu. Satu pere jatuh di bawah ya Mas, nanti tak ambil. Kampas kopling kalau kampas kopling sih hampir enggak masalah sih Mas, menurutku kayak baru Mas, kayak pernah diganti, kayak baru maksudnya. Tapi error atau tidak saya enggak bahas itu Mas, nanti dulu. Kampas kopling TDR Mas. Oke Mas, kampas kopling bagus lah, enggak ada tanda-tanda kering, dalam arti untuk gesekannya itu Mas masih center. Tak buka dulu bagian rumahnya. Oke Mas, pola pelepasan mekanik sebelumnya bagus Mas, rapi, enggak ada bekas battle-battle. Ini masih original atau sudah gantian? Ini original Mas. Oke bagus.
Yes. One way bagus. Terus titik center mas, kampas ganda mas. Pompa oli. Kok kayak ndak pas posisinya. Kampas ganda baru tapi imitasi mas. Kampas ganda baru tapi imitasi mas. Kampas ganda ya mas, punya jenengan baru tapi kualitas biasa mas. Tidak masalah, cuman kok bikin delay gitu loh. Terus lonceng, apakah baru loncengnya? Loncengnya bentar mas, tak cek dulu rumah kopling. Oh masih original bawaan mas, mending mempertahankan ini mas. Ini kan masih original bawaan ya, belum pernah dilakukan penggantian mas. Kalau sudah pernah diganti, biasanya di sini ada bekas gerinda, bagian muter sini mas. Nah ini belum ada mas, belum ada. Beratnya kan tidak boleh terlalu space banyak maju mundur seperti ini. Kalau jenengan tetap maksa misalkan ganti karet mas, nanti tidak center mas motor. Nah ini biasanya masih center, masih center biasanya mas jenengan. Bentar. Masih center mas, masih center. Berarti masalah cuman kampas ganda sebenarnya mas, lebih ke kualitas, kampas ganda mas. Bentar tak lihat dulu, biasanya sih bantet mas, biasanya bantet. Nah ini mas, ketika kampas ganda bantet atau keras sehingga daya cengkram kepada mangkok ganda tidak akan maksimal. Karena apa? Punya jenengan keras banget, sudah mengeras mas, itu bantet gitu loh. Sama halnya dengan kampas tromol belakang mas, ketika sudah berumur atau kualitasnya jelek lain sebagainya, bantet ya mas, keras, tidak bisa menyesuaikan dengan suhu gitu loh. Nah sama halnya dengan kampas ganda jenengan ini, ketika bantet seperti ini, kalau yang tidak bantet mas, kalau dipukul-pukul pasti ada serpihan. Nah ini tidak ada mas, tidak ada. Otomatis dia cengkram terhadap mangkok ganda itu juga kurang mas. Nah makanya motor ini untuk angkatan awal kadang gas bawah menengah itu delay gitu loh. Tapi ketika sudah menengah ke atas top speed ya biasa mas, tapi ketika turun gas lagi, tarik lagi ya delay. Masalah ini mas, kampas ganda punya jenengan, masalah cuman kampas ganda. Terus nah jaraknya mas sudah terlalu longgar, terlalu dalam maksudnya. Ini kayak kampas baru ya. Kalau original bawaan tidak seperti ini sih mas. Kalau original bawaan, untuk eklipnya oke. Saya tidak tahu mas, intinya ini diganti satu set
atau cuman kampas gandanya tidak tahu, tapi kalau lihat dari segi pemasangan eklip itu bener semua posisinya, cuman memang kampasnya jenengan bermasalah, kampas ganda bermasalah, terlalu bantet keras. Kampas kopling sih tidak masalah mas, untuk top speed kan tidak ada slip, cuman angkatan awal gas bawah menengah delay itu ini mas, karena kan kalau RPM bawah menengah yang bekerja kan kampas ganda atau untuk angkatan awal gitu loh. Ketika langsam gigi masuk, gigi 1 gas, ketika kampas ganda membuka terus bersentuhan dengan lonceng itu yang bekerja ini mas. Tapi ketika top speed yang bekerja ya kampas kopling, sama halnya dengan sistem karbu, ada pilot jet dan main jet itu loh mas. Oke mas, informasi sementara punya jenengan. Terus pemasangan, nah bentar mas. Pemasangannya sih oke mas, tepat lah untuk gigi pompa oli atau tambungan pompa oli ya. Ada lubang keras, terus ini ada lubang dari mangkok atau tambungan pompa oli, tambungan residu sebenarnya. Oke, udah ada masalah mas, paling tinggal bersihkan bagian dalam sini mas. Terus ya lali ya, nah iki filter oli enggak masalah ya, residu sedikit ya wajar, mungkin jenengan sering dikasih oli ya, oli tap-tapan atau oli bekas enggak tahu, intinya kan banyak kotoran atau residu tapi belum parah banget. Oke mas, informasi sementara unit Vega nih jenengan